Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kurnia Nurmaliza dengan nomor induk mahasiswa 180102531, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Multisensori terhadap Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca Siswa di SDN Semanat 08 Pagi. Proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, dan bab 3 metodologi penelitian. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran yang tepat dan menyenangkan dapat membantu siswa dalam mendapatkan motivasi belajar. Model pembelajaran yang kreatif untuk membantu siswa semangat dalam belajar, sehingga siswa akan tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa, karena melalui membaca, siswa dapat belajar banyak tentang berbagai bidang studi. Dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, keberhasilan peserta didik sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca mereka. Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik akan mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa akan kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan dalam buku pelajaran, buku bacaan penunjang, dan sumber belajar tertulis lainnya. Akibatnya, dapat menghambat kemajuan dalam belajarnya. Yang ketiga, kemampuan membaca siswa SDN Semanat 08 Pagi masih belum optimal. Kemampuan membaca siswa di kelas 2 SDN Semanat 08 Pagi masih belum optimal. Masih banyak siswa yang belum dapat membaca bacaan sederhana dengan lancar. Berikutnya ada identifikasi masalah. Model pembelajaran yang tidak menyenangkan membuat siswa mudah bosan sehingga akan mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang kuno membuat siswa mudah bosan sehingga siswa tidak termotivasi untuk belajar. Yang kedua, kemampuan membaca siswa masih cenderung rendah, khususnya siswa kelas 2 SDN Semanat 08 Pagi, karena masih banyak yang belum dapat membaca bacaan sederhana dengan lancar. Ketiga, penggunaan model pembelajaran yang masih tergolong konvensional atau kuno, yaitu model pembelajaran yang membosankan, yang tidak kreatif, yang tidak menarik, sehingga siswa juga tidak termotivasi untuk belajar. Berikutnya ada batasan masalah. Peneliti membatasi masalah dari penelitian ini adalah pengaruh penggunaan model pembelajaran multisensori terhadap motivasi belajar dan kemampuan membaca siswa. Penulis mencoba untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran multisensori terhadap motivasi belajar dan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN Semanat 08 Pagi. Berikutnya ada rumusan masalah. Adakah pengaruh model pembelajaran multisensori terhadap motivasi belajar siswa dan kemampuan membaca siswa di kelas 2 SDN Semanat 08 Pagi? Manfaat penelitian. Manfaatnya secara praktis maupun teoritis. Bagi peneliti, sebagai salah satu pengetahuan sekaligus bekal wawasan dan pengalaman di masa yang akan datang. Bagi guru, penelitian ini diharapkan sebagai motivasi dalam pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kinerja guru dalam membimbing siswa. Dan bagi siswa, hasil penelitian ini siswa tertarik sehingga dapat menjadi motivasi baru dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teoritis. Yang pertama ada deskripsi teoritis. Model pembelajaran multisensori. Model pembelajaran multisensori adalah suatu metode yang terstruktur dan berorientasi pada kaitannya bunyi bahasa yang dilengkapi secara sensoris. Multisensori pada dasarnya merupakan sebuah model pembelajaran yang melibatkan berbagai stimulus indera, meliputi pendengaran, penglihatan, sentuhan, dan terkadang juga penciuman dan pengecahan. Hal ini tentu saja berbeda dengan pembelajaran biasanya yang biasanya hanya melibatkan satu indera saja. Misalnya, pendengaran. Melalui berbagai stimulus ini, diharapkan
Proses pemerolehan informasi tidak hanya bersifat satu sumber, tetapi dari berbagai sumber. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku kita, juga berbagai kegiatan yang biasanya kita lakukan sehari-hari mempunyai motif sendiri. Ketiga, kemampuan membaca. Kemampuan membaca itu sendiri adalah kesanggupan dan kecakapan serta kesiapan seseorang untuk memahami gagasan-gagasan dan lambang bunyi bahasa yang ada dalam sebuah teks bacaan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan si pembaca untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Berikutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian pengaruh model pembelajaran multisensori terhadap motivasi belajar dan kemampuan membaca siswa pada kelas 2 SD Semana 08 pagi ialah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Utami Soraya Dewi pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Metode Multisensori dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan pada Anak Kelas Awal Sekolah Dasar. Penelitian ini menyajikan secara rinci perubahan subjek setelah mendapat intervensi. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa metode multisensori ini dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak kelas awal walaupun tidak signifikan. Selain itu, penelitian ini menggunakan kelompok subjek anak kelas 1 sekolah dasar, sedangkan penelitian penulis menggunakan kelompok subjek anak kelas 2 sekolah dasar. Berikutnya, kerangka berpikir. Model pembelajaran multisensori dengan motivasi belajar siswa keduanya mempunyai hubungan. Model pembelajaran multisensori sebagai pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jadi, siswa dapat mempunyai motivasi belajar yang dibantu oleh model pembelajaran multisensori tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, maka peneliti akan mencoba meneliti pengaruh model pembelajaran multisensori terhadap motivasi belajar dan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN Semana 08 pagi. Berikutnya, hipotesis penelitian. HO sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar dan kemampuan membaca siswa. HA sama dengan terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran multisensori terhadap motivasi belajar dan kemampuan membaca siswa. Kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran multisensori terhadap motivasi belajar dan kemampuan membaca siswa kelas 2 di SDN Semana 08 pagi. Tempat dan waktu penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini, saya akan mengambil tempat penelitian di kelas 2A dan kelas 2B SDN Semanan 08 pagi. Lokasinya di Jalan Semanan Raya nomor 55, RT 5, RW 3, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Saya memulai penelitian eksperimen pada bulan Desember 2020 hingga selesai. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian ini menggunakan desain non-equivalent control group design. Desain ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelas kontrol. Dalam desain non-equivalent control group design, kelompok 1 diberi perlakuan dan yang lainnya tidak diberi perlakuan, artinya sama seperti biasanya. Dalam penelitian ini, kelompok eksperimen diberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran multisensori, sedangkan kelas kontrol diberikan pembelajaran seperti biasanya, yaitu model pembelajaran langsung. Berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi. Adapun populasi siswa kelas 2 SDN Semana 08 pagi terdapat tiga kelas dan masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa. Sehingga jumlah keseluruhan siswa kelas 2 SDN Semana 08 pagi 90. Sampel. Dalam penelitian ini, responden yang menjadi sampel yaitu berjumlah 60 siswa yang kita ambil dari kelas 2A menjadi kelas eksperimen yang berjumlah 30 siswa dan kelas 2B menjadi kelas kontrol yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain. Pertama, observasi. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan observasi dalam mengamati kondisi kelas dan gaya mengajar guru dalam menyampaikan pelajaran.
Peneliti akan melakukan observasi untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar di kelas 2A dan 2B SDN Semanan 08 pagi. Yang kedua ada angket. Instrumen ini berisi pernyataan yang berhubungan dengan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Angket ini diberikan ketika kelas sudah diberikan perlakuan. Angket ini diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketiga, tes. Dalam penelitian ini dengan menggunakan post-test dan pre-test. Pre-test digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum dilakukan penelitian. Sedangkan post-test digunakan untuk mengetahui seberapa paham siswa dengan materi yang diberikan dan setelah dilakukan penelitian. Berikutnya ada teknik analisis data. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi, sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua, uji normalitas. Dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal. Data yang berdistribusi normal merupakan syarat penggunaan statistik parametrik. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal, maka penguji akan menggunakan uji non-parametrik. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan rumus uji Chi kuadrat. Ketiga, uji homogenitas. Jika hasil uji normalitas menyatakan bahwa data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh memiliki varians yang homogen atau tidak. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas memiliki pemahaman konsep dan motivasi belajar yang homogen atau tidak. Berikutnya ada hipotesis statistik. Yang A, hipotesis statistika. Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran multisensori terhadap motivasi belajar dan kemampuan siswa. AA, hipotesis 0 siswa. Hipotesis 0 siswa sama dengan prestasi pre-test siswa sama dengan prestasi post-test siswa. Terdapat pengaruh model pembelajaran multisensori terhadap motivasi belajar dan kemampuan membaca. HA, hipotesis alternatif siswa. HA sama dengan hipotesis alternatif siswa sama dengan prestasi pre-test siswa tidak sama dengan prestasi post-test siswa. Yang B, dasar pengambilan keputusan. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Interpretasi. Jika T tabel dalam tingkat signifikan HO hipotesis 0 diterima, berarti bahwa nilai rata-rata dari kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok yang dikendalikan. Dengan kata lain, menggunakan model pembelajaran multisensori tidak terdapat pengaruh motivasi belajar dan kemampuan membaca siswa. Jika T-tes kurang dari T-tabel dalam tingkat signifikan HA, hipotesis alternatif ditolak. Ini berarti bahwa nilai rata-rata dari kelompok eksperimen sama atau lebih rendah dari kelompok yang dikendalikan. Dengan kata lain, menggunakan model pembelajaran multisensori terdapat pengaruh motivasi belajar dan kemampuan membaca siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.